Oke, ngomong kita di Jav, kemarin kita nonton film The Hottest Ticket Bay. Jadi film yang paling pertama abis. Justru bukan film baru. Karena ini tadinya mereka punya program klasik, tapi program klasik ini dilebarin jadi film Rewind. Sehingga legendaris lah, film legendaris. Tapi kan kalau klasik tuh yang dulu tahun 60-an, Casablanca 50-an. lah. Nah sekarang di kesini dikit nih. Umurnya baru 8 tahun. The Handmaiden. Oke, jadi The Handmaiden ini penggemar film tuh hampir bisa dipastikan udah nonton. Tapi entah di TV, di laptop, atau Downloadan. Gitu ya. Nah ini kesempatan untuk nonton di layar lebar dan Pertama kali di Indonesia ya? pertama kali di Indonesia, dan yang juga penting adalah uncensored, Karena film ini banyak adegan eksplisit. Gitu. Jadi cerita ini sebetulnya dari buku The Fingersmith. Si Park Chan-wook tuh memang emang gemar mengadaptasi justru Buku-buku barat. Ya. Kayak Little Drummer Girl. Betul. Stoker juga dari buku ya kalau nggak salah ya. Iya, Bram Stoker. Sarah Waters. Nih, jadi Fingersmith dari Sarah Waters. Gitu. Ya kalau aslinya kan di British tahun Victorian. Kalau ini dipindah jadi Korean Occupied Japanese Occupied Korea. Jadi ketika masa kolonisasi Korea oleh Jepang. Nah, masa kolonisasi tentu adalah bangsa yang mengkhianati bangsanya sendiri. Menjual negaranya demi kekayaan Pribadi. Nah, di sini digambarkan tuh ada uncle, dia orang Korea tapi dia menjual negaranya ke Jepang, imbalannya tambang emas. Artinya tajir gila kan. Nah, uncle ini kemudian pakai nama Jepang lah, Uncle Kozuki atau apa, padahal dia Korea. Nah, dia punya passion ke buku-buku langka gitu ya. Literatur Jepang ya. Tapi temanya tuh kayak Kama Sutra gitu ya, Bay. Iya, sadistic sex gitu kebanyakan. Dan bukan dia yang melakukan, jadi memang ada kelainan. Nah, kemudian dia tuh justru dia nurturing ponakannya yang dikasih nama Hideko, dikasih nama Jepang, yang dari kecil tuh udah diajarin untuk baca buku-buku itu. Udah diajarin baca buku itu. Nah, dia tuh punya istri ya. Si Kon ini. Si uncle ini. Uncle. Si uncle ini punya istri. Nah, istrinya sendiri tuh juga dipaksa untuk ngajarin ponakannya untuk baca itu. Istrinya sebetulnya perang batin ya. Tapi apa daya sehingga akhirnya bunuh diri. Ini bukan spoiler gitu ya. Nah, setelah disiksa di basement. Iya, benar. Nah, jadi si uncle ini nurture ponakannya untuk baca buku-buku erotis ini untuk kemudian nanti kayak ada pertunjukan teater dibacain sambil ada display kayak praktek-praktek gitu kan ke tamu-tamunya yang orang Jepang. Gitu. Emang agak kelainan. Oke, itu satu sisi. Di sisi lain, karena ini kaya banget ya, dan si Hideko ini kan dia praktis jadi ahli waris nih. Kalau si uncle nggak punya anak kan, diincer. Nih ada satu conman penipu yang hadir di acara-acara itu. Dia juga orang Korea yang pura-pura jadi orang Jepang. Count Fujiwara gitu. Nah, kemudian dia hire tukang copet nih. Artis juga. Tukang copet nih si Kim Tae-ri nih, namanya siapa? Namsuki. Gitu. Emang jadi mendiang ibunya dia juga pencopet handal juga dulu yang keluarga itu sebetulnya. Gitu. Jadi kalau udah nonton kalau begitu nonton lagi adegan kayaknya, mestinya aku yang kesana. Itu malah jadi komedi bukan sedih tuh. Nah, gitu. Jadi si Namsuki sama Count Fujiwara palsu ini berusaha mendekati Lady Hideko karena dia tahu
kekayaannya ini nih gitu ya. Sementara si uncle kepingin Lady Hideko tuh terus mengasah kemampuannya karena dia kayaknya enggan, dingin gitu ya. Nah, Namsuki tuh dong, lu bimbing ponakan gue nih untuk ini. Nggak tahu, mereka malah terlibat affair. Gitu. Jadi ini kan yang udah nonton udah pasti tahu lah, ini layer berlapis-lapis dan dia bagi 3 babak. Tiap babak akan ada reveal-nya gitu kan dari sudut pandang masing-masing. Iya, dan gue sukanya dia dengan adegan yang sama kita ngelihatnya dari sudut pandang lain. Nah, bener kan? Gini gitu ya. Iya, nggak kayak kalau misalnya waktu itu film Dylan dan Milea gitu, adegan yang sama ngambil footage yang sama juga, bukan dari adegan lain. Gitu ya. Nah, terus ini gimana caranya juga how to make excellent plot twist gitu ya. Jadi plot twist itu memang udah ditanam sehingga begitu pas di reveal di belakang orang oh iya yang kayak tadi contoh ya. Coba aku yang pergi jangan dia gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi nggak yang tiba-tiba wah dari siapa, dari Pak Joko gitu. Iya. Baru muncul Pak Jokonya apaan nih? Nggak ada plantingnya. Jadi gitu. Kayaknya plot udahlah ya, ini udah pada jadi nonton. Jadi ini film udah legenda banget buat sinetfil di Indonesia maupun di dunia. Pada saat rilis juga banyak yang bilang ini part of their best top 10 movies of the year. Dan memang setelah nonton tahu kenapa nggak masuk sini karena adegannya eksplisit banget gitu. Nah, tapi tetap aja Kim Tae-ri namanya di sinetfil Indonesia tuh ngangkat gara-gara film ini yang nggak masuk kita. Jadi walaupun ini dikenal dengan adegan seks yang eksplisit dan banyak, tapi sebetulnya kekuatannya ya buat di film itu bukan cuma itu gitu. Semuanya. Layer tipu menipu. Mulai dari skenarionya, eksekusinya yang shot-shotnya yang mewah gitu. Jadi sinematografernya kan memang langganan Park Chan-wook ya. Si Chung Chun-hun. Nah, makanya Chung Chun-hun sendiri udah berapa kali dipakai Hollywood gitu. Oh, film terbarunya ini. Yang Hugh Grant horror Heretic. Gitu. Nah, dia juga pernah dipakai Woody Allen gitu ya. Gitu itu sama yang juga menonjol production design. Karena bangunan utamanya, setting utama itu ada bangunan kembar yang satu gaya Victoria, satu lagi ala Jepang dan nempel kan gitu loh. Kayak gitu sama dekor-dekornya kalau kita lihat yang library-nya juga kan gila ya. Iya, gitu. Cuman ya production design-mu gila itu kan ada kimono, ada buku-buku kuno. Waduh, library-nya itu gila keren. Nah, itu kayak gitu. Ini memang one of the best nih salah satu karya terbaiknya Park Chan-wook gitu. Itu nggak bisa dibantah. Makanya waktu 2016 orang tuh sempat kalau nggak mau dibilang marah gitu ya, kecewa karena Korea nggak ngirim Handmaiden untuk ke Oscar. Malah ngirim apa ya? Age of Shadows, filmnya Kim Ji-won yang sebetulnya bagus juga. Cuma kalau bicara peluang, ini peluang terbaik Korea sampai saat itu ya, waktu itu ya. Karena udah rilis di seluruh dunia, dan udah dapat jadi media darling juga buat Western media ya. Di Cannes dia juga di main competition, di BAFTA dia menang film bahasa asing terbaik gitu loh. Di Amerika dia jadi film terlarisnya Park Chan-wook. Jadi udah semua tuh udah ada di mereka, tiba-tiba yang dikirim film lain gitu. Kim Tae-ri daya tariknya adalah si pendatang baru karena ini film pertama dia dan dia mainnya berani banget dan natural di sini ya, kayaknya ya gue jatuh cinta dari film ini lah sama Kim Tae-ri. Walaupun dia sebetulnya memang dia kan sekolah acting gitu ya di teater, tapi masih ini film pertama dia gitu. Kim Tae-hee juga kayaknya ini film blockbuster terakhir dia gitu, karena sejak itu dia main di filmnya Hong Sang-soo terus kan, yang cerita ngobrol minum gitu doang gitu. Ini film film blockbuster terakhir dia. Kemudian Ha Jung-woo waktu itu juga lagi nanjak-nanjaknya kan, kayak gitu. Jadi kemarin sih itu udah meriah banget tepuk tangannya karena kesampaian nonton film ini di layar lebar
Lo gimana kesannya? Iya, udah jelas lah, ini salah satu film favorit gue. Jadi punya kesempatan nonton di layar lebar nggak akan gue lewatkan. Dan gue ngeliat juga pada saat nonton itu orang-orang pada wah, sebelum aja udah tepuk tangan ya pas MC-nya muncul gitu. Karena yang ya kesampean gitu ya. Gue ngerasain banget waktu Memories of Murder, gue nonton udah berapa belas kali, tiba-tiba ada acara retrospektif di CGV terus diputar layar lebar. Wah gila, itu luar biasa banget. Oldboy juga nih, Park Chan-wook kan banyak film klasik ya. Oldboy juga di JAV tuh 2 tahun lalu kan diputar gitu. Yang udah 4K. Ya, ini kita nunggu lagi nih, ada satu film Blue is the Warmest Color nih, mudah-mudahan muncul di JAV berikutnya. Dan 3 jam juga. Tapi direkturnya kan sekarang problematik. Iya, Abdul Kecelati. Itulah. Gitu. Yang ternyata dia ya gitu deh. Ya karena waktu itu zaman Me Too itu, padahal pada saat press conference penerima award mereka nggak ada yang komplain. Ternyata begitu pas diputar ulang, memang pas nerima award nangis. Jadi nangis itu bukan bahagia ternyata si Lia Sidhu ya. Gitu. Oke. Gua rasa yang pengen nonton pasti udah nonton The Handmaiden. Karena udah nggak tayang di bioskop, ini cuma buat festival ini film doang. udah 8 tahun. Yang belum kesampean, ya mudah-mudahan di festival lain tuh The Substance saja bisa diputar gitu kan ya. Mungkin bisa, mudah-mudahan ada kesempatan bisa nonton film ini di layar lebar. Oke, tunggu dulu sebelum skor ya. Di antara film-film Park Chan-wook, posisi ini ada di mana dia, Handmaiden? Gua kayaknya di atas ya. Nomor 1. 1. Oldboy kalah nih. Harus nonton lagi, tapi Oldboy ya di atas juga gitu. Oldboy emang susah men, karena film dia ya mungkin Decision to Live di bawah mereka berdua. Jadi ada 3 film itu yang iya, itu gue cinta banget tuh film tuh. Decision to Live. Iya. Oke. Kalau gue kan memang nomor 1, jadinya kayaknya banyak banget. Gue paling suka Sympathy for Mr. Vengeance ya. Karena bagaimana setengah film pemeran utamanya dia, setengah lagi ganti fokus gitu ya. Bagus banget. Oldboy ya udah, tapi gue masih di bawahnya Sympathy for Mr. Vengeance. Handmaiden, Decision to Live yang menurut gue tuh udah 10 itu, 10/10. Jadi ya udahlah pokoknya di top nih, nggak bisa lah ya karya sebagus itu di. Oke, skor buat Handmaiden. Ya kalau gue bisa ngasih 10 gue kasih 10, tapi mungkin ya 9,7 lah. Wis gila. Karena masih ngasih space buat keajaiban yang lain. Gue juga 9 lah gitu buat film ini. Ya udah, selamat yang beruntung bisa nonton di layar lebar. Silakan tulis komen. Yang belum bisa tanya ke kita. Gue tapi lupa, itu sebetulnya directors, dia kan ada yang versi 144 menit, ada yang 160-an menit. Yang kita nonton tuh yang versi berapa? Karena emang magis banget sih ya. Jadi kita nggak berasa gitu kan. Ya udah, makasih. Silakan tulis komen kalau berkenan, subscribe, like, and share. Makasih udah mampir. Sampai ketemu di film berikutnya. Salam.